Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ketika pertama kali bertemu dengan Reza, aku merasa hidupku seperti sebuah dongeng. Dia adalah pria yang lembut, perhatian, dan tampak sempurna di mataku. Sejak awal, aku yakin dia adalah orang yang akan menjadi pasangan hidupku. Kami menjalani hubungan dengan penuh kebahagiaan, dan Reza selalu menunjukkan kesungguhan untuk menjalin masa depan bersama. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah menikah, perjalanan ini akan penuh dengan tantangan yang menguji kesabaranku. Reza berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, sementara ibunya, Bu Anita, adalah seorang wanita terpandang yang sangat peduli dengan status sosial. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit kota, dikelilingi oleh kemewahan dan segala fasilitas yang membuat hidup mereka tampak sempurna. Di sisi lain, aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku seorang sopir angkot, sementara ibuku menjual kue untuk membantu perekonomian keluarga. Rumah kami kecil, tetapi penuh kehangatan dan kasih sayang. Ketika Reza dan aku memutuskan untuk menikah, aku berpikir bahwa cinta kami cukup untuk mengatasi segala perbedaan. Namun, harapan itu mulai terkikis sedikit demi sedikit setelah pernikahan. Ibu mertuaku, Bu Anita, tidak pernah benar-benar menerima aku. Sejak awal, dia selalu memandangku dengan tatapan penuh penilaian. Aku berusaha keras untuk bersikap sopan dan menunjukkan bahwa aku mencintai Reza dengan tulus, tetapi tidak ada yang pernah cukup di matanya. Aku ingat betul ketika pertama kali menghadiri acara keluarga besar mereka. Bu Anita menyapaku dengan senyum yang dingin. Saat kami duduk bersama di meja makan, dia bertanya dengan nada yang terasa menyindir. "Siti, keluargamu sering mengadakan acara seperti ini?" Tatapan matanya tajam, seolah-olah mengukur apakah aku pantas berada di sana. Aku hanya tersenyum sambil menjawab dengan singkat, meskipun dalam hati, kata-katanya melukai. Hari demi hari, aku mulai merasa bahwa aku tidak dihargai oleh keluarga Reza. Bu Anita sering melontarkan komentar-komentar halus yang merendahkan. Suatu kali, setelah makan malam keluarga, dia berkata sambil tersenyum tipis, "Kita harus berhati-hati dalam memilih teman bergaul. Reputasi keluarga ini sangat penting." Meskipun tidak menyebut namaku secara langsung, aku tahu bahwa kata-kata itu ditujukan untukku. Aku memilih untuk diam karena tidak ingin memperkeruh suasana. Reza, di sisi lain, selalu mencoba membelaku. "Bu, Siti adalah istri saya. Dia bagian dari keluarga ini," katanya dengan nada tegas. Namun, aku tahu bahwa hubungan antara Reza dan ibunya menjadi sedikit tegang karena aku. Aku tidak ingin menjadi penyebab konflik, sehingga aku berusaha menghindari situasi yang membuatku merasa tidak nyaman. Saat aku hamil anak pertama kami, aku berharap segalanya akan berubah. Aku berharap kehadiran cucu pertama akan meluluhkan hati Bu Anita. Namun, harapan itu sirna dengan cepat. Meskipun dia tampak perhatian pada awalnya, komentar-komentar tajamnya tidak pernah benar-benar berhenti. Suatu hari, saat aku memberinya kabar tentang jenis kelamin bayi kami, dia berkata, "Semoga cucu ini membawa keberuntungan untuk keluarga ini. Kamu tahu kan, Siti, keluarga ini memiliki standar tinggi." Aku hanya tersenyum dan menahan air mata yang mulai menggenang. Aku mulai merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan. Aku mencintai Reza, tetapi aku juga merasa bahwa harga diriku terus-menerus diinjak. Setiap kata sindiran dari Bu Anita membuatku merasa kecil. Aku mulai berpikir, apakah aku bisa benar-benar bertahan di lingkungan ini? Di tengah semua itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah untuk membangun kemandirian. Aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa aku bukan hanya sekadar pelengkap dalam keluarga ini. Aku mulai memikirkan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Dengan dukungan Reza, aku memberanikan diri untuk memulai bisnis menjual kerajinan tangan secara online. Pada awalnya, semuanya terasa sulit. Aku harus membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan mengembangkan bisnis kecilku. Namun, perlahan-lahan, usaha ini mulai menunjukkan hasil. Setelah beberapa bulan bekerja keras,
Aku berhasil membuka sebuah toko kecil di sebuah pusat perbelanjaan sederhana. Rasanya seperti sebuah pencapaian besar dalam hidupku. Aku sangat bangga dengan apa yang telah aku capai, meskipun Bu Anita tetap memandang rendah usahaku. Suatu hari, aku mengundang keluarga Reza untuk melihat toko baruku. Ketika Bu Anita tiba, dia memandangi toko itu dengan senyum yang sulit kuartikan. "Oh, toko yang sederhana ini. Tapi setidaknya kamu mencoba," katanya dengan nada yang tajam. Aku berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaanku, tetapi kata-katanya kembali melukai hatiku. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus membiarkan orang lain merendahkanku. Aku bertekad untuk bekerja lebih keras lagi dan membuktikan bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku adalah wanita yang kuat, yang tidak hanya bergantung pada suami atau keluarganya. Aku mencintai Reza, tetapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi aku yakin bahwa dengan tekad dan usaha, aku bisa mengatasi segala rintangan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Kehidupan rumah tanggaku perlahan berubah sejak aku memutuskan untuk mulai berbisnis. Setelah toko kecilku mulai dikenal, aku mendapatkan lebih banyak pelanggan, dan hasil dari usaha ini membuatku merasa lebih percaya diri. Namun, di balik setiap langkah maju yang aku raih, selalu ada tantangan yang datang, terutama dari ibu mertuaku, Bu Anita. Saat bisnis kerajinan tanganku berkembang, aku mulai menghadiri berbagai pameran dan acara komunitas. Suatu hari, aku mendapat undangan untuk mengikuti bazar di salah satu pusat perbelanjaan terkenal di kota. Aku sangat bersemangat dan berharap ini menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan usahaku. Ketika aku memberitahukan kabar ini kepada Reza, dia tampak senang dan mendukungku. Namun, respons Bu Anita sangat berbeda. "Bazar di mall? Apa tidak terlalu ambisius untuk ukuran usaha kecilmu itu, Siti?" Komentarnya dengan nada yang terdengar meremehkan. Aku mencoba tetap tenang dan menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan baik untuk mengenalkan produkku kepada lebih banyak orang. Namun, aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia tidak percaya pada kemampuanku. Hari bazar pun tiba, dan aku menghabiskan hampir seharian penuh di stan kecilku. Banyak pengunjung yang datang, tertarik pada barang-barang kerajinan yang aku jual. Bahkan, salah satu pelanggan menawarkan kerjasama untuk memesan produk dalam jumlah besar sebagai souvenir pernikahan. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Malam itu, aku pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan dan cerita-cerita untuk dibagikan kepada Reza. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat makan malam bersama di rumah keluarga Reza, Bu Anita kembali melontarkan sindiran yang membuatku merasa kecil. "Saya dengar kamu ikut bazar. Semoga saja tidak memalukan nama keluarga besar ini. Kita harus menjaga reputasi. Kamu tahu kan?" katanya sambil tersenyum tipis. Kata-katanya membuat suasana makan malam menjadi tegang. Tetapi seperti biasa, aku memilih untuk diam. Reza, yang duduk di sebelahku, mencoba meredakan ketegangan. "Bu, Siti sudah bekerja keras untuk bisnisnya. Saya pikir kita harus mendukungnya." Namun, Bu Anita hanya mengangkat alis dan melanjutkan makannya tanpa komentar lebih lanjut. Aku merasa bersyukur memiliki suami seperti Reza, tetapi aku juga tahu bahwa pembelaannya seringkali tidak cukup untuk menghentikan komentar-komentar pedas ibunya. Seiring waktu, hubunganku dengan Bu Anita semakin rumit. Dia mulai ikut campur dalam keputusan-keputusan kecil yang seharusnya menjadi urusanku dan Reza. Ketika aku ingin membeli peralatan baru untuk tokoku, dia berkomentar, "Kenapa tidak konsultasi dulu dengan keluarga? Membeli barang mahal untuk usaha yang belum stabil itu berisiko." Aku ingin menjelaskan bahwa aku sudah mempertimbangkan semuanya. Tetapi aku tahu bahwa apapun yang aku katakan tidak akan mengubah pandangannya. Di tengah semua itu, aku tetap fokus pada bisnis dan keluargaku. Aku berusaha menjadi istri yang baik untuk Reza dan ibu yang penuh perhatian untuk anak kami, Aisyah. Kehadiran Aisyah menjadi sumber kebahagiaanku di tengah tekanan dari Bu Anita. Namun, bahkan dalam mengasuh anak, Bu Anita seringkali memberikan komentar yang membuatku merasa direndahkan. "Aisyah sepertinya kurang terurus ya. Lihat rambutnya yang kusut itu. Kamu terlalu sibuk dengan bisnismu sampai lupa bahwa tugas utama seorang ibu adalah mengurus anaknya," katanya suatu hari.
Komentarnya membuatku merasa bersalah, meskipun aku tahu bahwa aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Aisyah. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar bisa menyeimbangkan antara keluarga dan bisnis? Reza, yang menyadari bahwa aku sering terlihat lelah dan tertekan, mengajakku berbicara suatu malam. Sayang, aku tahu kamu sedang berjuang keras, tapi aku tidak ingin melihatmu terlalu terbebani. Kita bisa mencari jalan tengah supaya semuanya berjalan lebih baik. Aku menghargai perhatian Reza, tetapi aku juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Aku ingin membuktikan kepada semua orang, terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu mengatasi semua ini. Puncak dari konflik ini terjadi saat aku memutuskan untuk membuka cabang kedua tokoku di lokasi yang lebih strategis. Aku merasa ini adalah langkah besar yang bisa membawa bisnis ini ke tingkat berikutnya. Ketika aku menyampaikan rencanaku kepada keluarga, reaksi Bu Anita sangat negatif. Cabang kedua? Kamu terlalu terburu-buru, Siti. Jangan sampai ini menjadi keputusan yang kamu sesali nantinya, katanya dengan nada tajam. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku sudah melakukan riset pasar dan merasa yakin dengan keputusan ini, tetapi Bu Anita terus menyudutkanku dengan berbagai argumen. Akhirnya, aku memutuskan untuk melanjutkan rencanaku tanpa terlalu memikirkan pendapatnya. Dengan bantuan Reza dan beberapa teman bisnis yang aku kenal melalui pameran, aku berhasil membuka cabang kedua. Grand opening toko baruku dihadiri banyak orang, termasuk beberapa pelanggan setia yang sudah mengenal produkku sejak awal. Bahkan, salah satu media lokal menulis artikel tentang usahaku dan perjalanan karierku sebagai seorang wanita yang berjuang membangun bisnis dari nol. Artikel itu menjadi bahan pembicaraan di kalangan keluarga besar Reza. Banyak dari mereka yang mulai memberikan pujian, bahkan teman-teman Bu Anita mulai melihatku dengan pandangan yang berbeda. Namun, Bu Anita tetap tidak menunjukkan tanda-tanda menerima kesuksesanku dengan sepenuh hati. Suatu hari, dia berkata, "Semoga saja semua ini tidak membuatmu lupa daratan, Siti. Ingat, status sosial kita berbeda. Jangan sampai kamu berpikir bahwa kamu sudah setara dengan keluarga ini hanya karena sedikit kesuksesan." Kata-katanya membuatku marah, tetapi aku menahan diri untuk tidak membalas. Aku tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya. Meskipun begitu, aku tidak membiarkan kata-kata Bu Anita menghentikan langkahku. Aku terus bekerja keras dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Keluargaku, bisnisku, dan masa depan yang ingin aku bangun. Aku tahu bahwa jalan yang aku pilih ini penuh dengan rintangan, tetapi aku yakin bahwa pada akhirnya, usahaku akan membawa perubahan besar. Tidak hanya untuk diriku sendiri tetapi juga untuk mereka yang meragukanku. Aku tidak tahu bagaimana hubungan ini akan berkembang ke depannya, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti berjuang. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus maju, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu setelah pembukaan cabang kedua tokoku. Kesibukan semakin meningkat, tetapi aku merasa senang karena setiap jerih payahku mulai membuahkan hasil. Pelanggan semakin banyak, dan aku pun mulai dikenal sebagai pengusaha lokal yang inspiratif. Namun, di balik semua kesuksesan itu, masalah di rumah terus membayangiku. Bu Anita tampaknya semakin terganggu dengan perhatian yang aku dapatkan. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan untuk Reza dan Aisyah, dia mendekat dengan wajah serius. "Siti, aku perlu bicara denganmu," katanya sambil melipat tangan di depan dada. Aku mengangguk, meletakkan piring di atas meja, dan menunggu apa yang akan dia katakan. "Aku dengar kamu diundang untuk menjadi pembicara di seminar wirausaha bulan depan," katanya dengan nada yang sulit ditebak. Aku mengangguk, merasa senang karena Bu Anita sepertinya mulai memperhatikan pencapaianku. Namun, harapanku segera pupus. "Kamu yakin itu keputusan yang bijak? Menghadiri seminar seperti itu hanya akan membuatmu terlihat sok penting. Kamu seharusnya fokus pada keluarga," katanya tajam. Aku merasa kesal, tetapi mencoba tetap tenang. "Bu, ini adalah kesempatan besar untuk berbagi pengalaman dan memotivasi orang lain. Aku juga sudah mengatur semuanya agar tidak mengganggu waktu untuk keluarga," jawabku dengan lembut. Bu Anita hanya menggelengkan kepala. "Kamu terlalu sibuk mengejar kariermu. Jangan sampai keluargamu menjadi korban ambisi itu," katanya sebelum meninggalkan dapur. Aku terdiam,
merasakan kata-katanya menusuk hati. Selalu saja ada kritik darinya, seolah-olah semua yang aku lakukan salah di matanya. Di tengah tekanan dari Bu Anita, Reza terus menjadi pendukung utama. "Jangan dengarkan ibu. Aku tahu kamu bisa menyeimbangkan semuanya," katanya suatu malam ketika aku menceritakan perasaanku. Kata-katanya memberiku kekuatan. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa selamanya mengabaikan Bu Anita. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari keluarga kami. Konflik memuncak ketika aku memutuskan untuk mempekerjakan seorang pengasuh untuk membantu mengurus Aisyah. Keputusan ini aku ambil setelah mempertimbangkan jadwal kerja yang semakin padat. Ketika Bu Anita mengetahui hal ini, reaksinya sangat keras. "Mengasuh anak adalah tanggung jawab seorang ibu. Apa kamu sekarang mau menyerahkan tugasmu kepada orang lain hanya karena sibuk dengan bisnismu?" serunya dengan nada tinggi. Aku mencoba menjelaskan bahwa pengasuh ini hanya untuk membantu, bukan menggantikan peranku sebagai ibu, tetapi Bu Anita tidak mau mendengarkan. "Kamu benar-benar lupa daratan, Siti. Jangan kira uang yang kamu hasilkan bisa menggantikan perhatian seorang ibu," katanya dengan tajam. Kali ini, aku tidak bisa menahan emosiku. "Bu, aku melakukan ini untuk keluarga, termasuk untuk Aisyah. Semua yang aku kerjakan adalah demi masa depan kami," kataku. Suaraku bergetar menahan amarah. Reza mencoba menengahi. "Ibu, Siti tidak salah. Kami berdua sudah sepakat tentang ini. Tolong beri dia kesempatan," katanya. Namun, Bu Anita tetap bersikeras bahwa aku adalah seorang istri dan ibu yang gagal. Hari-hari setelah itu dipenuhi dengan ketegangan. Aku mulai merasa bahwa aku tidak pernah benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Bahkan ketika aku mencoba yang terbaik, Bu Anita selalu menemukan celah untuk mengkritik. Tetapi, aku tidak ingin menyerah. Aku tahu bahwa aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Aisyah dan Reza. Puncak dari konflik ini terjadi ketika aku menerima tawaran untuk menjadi mitra dalam proyek wirausaha bersama beberapa pengusaha besar di kota. Tawaran ini adalah kesempatan emas yang tidak mungkin aku lewatkan. Ketika aku memberitahu keluarga tentang kabar baik ini, reaksi Bu Anita seperti yang sudah aku duga. "Mitra bisnis? Kamu pikir kamu siapa, Siti? Berurusan dengan orang-orang besar itu bukan dunia untuk orang sepertimu," katanya dengan nada meremehkan. Aku merasa sakit hati mendengar kata-katanya, tetapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahan di depannya. "Bu, aku sudah bekerja keras untuk sampai ke titik ini. Aku tahu apa yang aku lakukan," kataku dengan tegas. Reza, seperti biasa, mendukungku. "Ibu, Siti sudah membuktikan bahwa dia mampu. Kenapa ibu tidak bisa memberikan dukungan?" tanyanya. Namun, Bu Anita hanya menggelengkan kepala dan pergi meninggalkan meja makan. Malam itu, aku merasa lelah secara emosional. Aku bertanya-tanya apakah aku harus terus berjuang untuk mendapatkan pengakuannya, atau cukup fokus pada kebahagiaanku sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Bu Anita mulai menunjukkan sikap yang lebih dingin, bahkan di depan Aisyah. Suatu hari, aku memergoki dia mengatakan sesuatu kepada Aisyah yang membuatku sangat marah. "Ibumu terlalu sibuk dengan kerjaannya. Jangan harap dia punya waktu untukmu," katanya dengan nada sinis. Aku langsung mendekati mereka dan berkata, "Bu, tolong jangan mengatakan hal seperti itu kepada Aisyah. Dia tidak perlu mendengar komentar seperti itu." Bu Anita hanya mendengus dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku memeluk Aisyah yang tampak bingung. "Ibu selalu ada untukmu, sayang. Jangan dengarkan apa yang orang lain katakan," bisikku sambil mencium keningnya. Meskipun semua ini berat, aku tahu bahwa aku harus tetap teguh. Aku tidak ingin Bu Anita menghancurkan kepercayaan diriku atau hubunganku dengan Aisyah dan Reza. Aku bertekad untuk terus maju, membuktikan bahwa aku mampu menjadi seorang ibu, istri, dan pengusaha yang sukses tanpa harus tunduk pada tekanan dari siapapun. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, aku memutuskan untuk berbicara serius dengan Reza tentang sikap Bu Anita. "Za, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dengan semua tekanan ini. Aku merasa tidak dihargai," kataku sambil menahan air mata. Reza menghela napas panjang. "Aku tahu, Siti. Aku pun merasa sulit menghadapi ibu. Tapi aku akan mencoba berbicara dengannya lagi.
Aku janji akan membantumu, katanya dengan nada penuh keyakinan. Kata-katanya memberikan sedikit kelegaan, tetapi aku tetap merasa bahwa masalah ini lebih besar dari sekadar pembicaraan. Keesokan harinya, aku memulai langkah kecil untuk menjaga jarak dari komentar negatif Bu Anita. Aku mengurangi interaksi dengannya tanpa meninggalkan sopan santun. Aku tetap menghormatinya sebagai mertua, tetapi aku tidak lagi membiarkan perkataannya memengaruhi emosiku. Namun, Bu Anita tampaknya tidak puas. Dia mulai mencari cara baru untuk menyerangku. Suatu hari, dia datang ke tokoku tanpa pemberitahuan. "Siti, aku ingin bicara denganmu," katanya tegas di depan para karyawan. Aku mengangguk dan membawanya ke ruang kantorku. "Apa yang bisa saya bantu, Bu?" Tanyaku mencoba tetap tenang meskipun firasatku mengatakan ini bukanlah pembicaraan yang menyenangkan. "Aku dengar kamu sedang merencanakan proyek besar dengan para pengusaha di kota ini. Kamu yakin itu keputusan yang tepat? Bagaimana kalau kamu gagal? Apa kamu siap menanggung malu?" katanya dengan nada meremehkan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Bu, setiap keputusan yang saya ambil sudah saya pertimbangkan matang-matang. Saya paham risikonya, tetapi saya juga percaya pada kemampuan saya dan tim saya," jawabku tegas. Dia hanya mendengus sebelum melanjutkan. "Ingat, Siti, keluarga adalah prioritas. Jangan sampai ambisi butamu menghancurkan rumah tangga ini." Aku tidak menjawab lagi. Aku tahu apapun yang aku katakan tidak akan mengubah pandangannya. Setelah dia pergi, aku duduk di kursi dan mencoba menenangkan diri. Kata-katanya selalu membuatku merasa lelah, tetapi aku berusaha untuk tidak menyerah. Beberapa minggu kemudian, proyek besar yang aku jalankan akhirnya diluncurkan. Acara peresmian berjalan lancar, dan aku merasa sangat bangga dengan pencapaianku. Banyak orang yang mengucapkan selamat, termasuk beberapa pejabat penting di kota ini. Reza berdiri di sampingku sepanjang acara, memberikan dukungan yang aku butuhkan. Namun, kebahagiaanku tidak berlangsung lama. Ketika kami pulang, Bu Anita langsung menyambut dengan wajah muram. "Jadi, kamu sekarang merasa seperti orang hebat, ya? Berpakaian mewah, dikelilingi orang-orang penting. Tapi ingat, itu semua tidak ada artinya kalau keluargamu berantakan," katanya tanpa basa-basi. Aku merasa amarahku memuncak, tetapi aku mencoba tetap tenang. "Bu, saya melakukan semua ini untuk keluarga. Kenapa Ibu selalu melihat sisi negatifnya?" tanyaku dengan suara bergetar. "Karena aku tahu dunia bisnis itu penuh godaan. Jangan sampai kamu lupa siapa dirimu. Siti, kamu hanya seorang perempuan biasa yang beruntung menikahi anakku," katanya tajam. Kata-katanya benar-benar menusuk. Aku tidak percaya bahwa setelah semua yang aku lakukan, dia masih memandangku seperti itu. Malam itu, aku berbicara lagi dengan Reza. "Za, aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan agar ibumu mau menerima aku," kataku sambil menangis. Reza memelukku erat. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada ibu. Yang penting adalah aku dan Aisyah tahu betapa luar biasanya dirimu. Aku akan mencoba bicara lagi dengan ibu. Kali ini lebih tegas," katanya. Setelah malam itu, aku berpikir panjang. Aku sadar bahwa tidak ada gunanya bertahan di tempat di mana aku selalu merasa tidak dihargai. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Aisyah dan diriku sendiri, tanpa harus terus-menerus menghadapi perlakuan semena-mena. Keputusan itu aku buat setelah malam yang penuh perdebatan. Aku sadar bahwa bertahan di rumah ini hanya akan menyakiti diriku sendiri dan merugikan Aisyah. Aku butuh kedamaian, jauh dari caci maki dan tekanan yang terus-menerus menghujani hidupku. Pagi itu, aku mengemas barang-barangku. Setiap pakaian yang kulipat ke dalam koper terasa seperti melepaskan beban berat dari pundakku. Aisyah, yang masih terlalu kecil untuk memahami situasi, hanya memeluk boneka kesayangannya sambil memandangiku dengan mata polos. Reza datang ke kamar saat aku tengah sibuk berkemas. "Siti, kamu serius mau pergi?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Aku menatapnya dengan tegas. "Za, aku sudah mencoba bertahan. Aku sudah berusaha keras untuk membangun hubungan baik dengan ibumu, tapi semua itu sia-sia. Aku tidak ingin Aisyah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan pertikaian." Dia terdiam. "Aku mengerti, tapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu dan Aisyah di rumah ini.
Aku akan bicara lagi dengan ibu. Aku mohon, jangan pergi. Aku menggeleng pelan. Sudah terlambat, Za. Aku sudah memutuskan. Ini demi kebahagiaan kita semua, termasuk kamu. Aku butuh ruang untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Sebelum Reza bisa berkata lebih banyak, suara keras Bu Anita terdengar dari luar kamar. Bagus. Pergi saja kalau mau pergi. Rumah ini tidak butuh orang seperti kamu. Teriaknya dengan penuh amarah. Aku keluar dari kamar dengan koper di tangan dan Aisyah di gendonganku. Bu Anita berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah merah padam. Jangan lupa bawa semua barang-barangmu. Aku tidak ingin melihat sisa-sisa keberadaanmu di sini, katanya sambil menunjuk ke arah pintu. Kata-katanya yang penuh sumpah serapah menusuk hatiku, tetapi aku tetap berjalan dengan kepala tegak. Terima kasih, Bu, atas semua pelajaran yang telah Ibu berikan. Saya akan pergi, dan saya doakan semoga keluarga ini menemukan kebahagiaan, kataku tenang. Reza mencoba menahan lenganku. Siti, jangan lakukan ini. Kita bisa menyelesaikannya bersama, katanya dengan suara parau. Aku tersenyum lemah. Za, ini bukan tentang kita berdua. Ini tentang tempat di mana aku bisa merasa dihargai. Jika kamu benar-benar mencintai aku, kamu akan mengerti. Aku melangkah keluar, meninggalkan Reza yang terdiam dan Bu Anita yang masih melontarkan caci maki di belakangku. Hati ini terasa berat, tetapi aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Hidupku berjalan dengan baik setelah aku memutuskan untuk keluar dari rumah Reza. Bisnisku berkembang pesat. Aku diundang sebagai pembicara di berbagai acara bergengsi, dan Aisyah tumbuh menjadi anak yang ceria. Namun, siapa sangka bahwa kesuksesanku ini justru menjadi pemantik amarah Bu Anita. Suatu siang yang tenang, ketika aku sedang duduk di ruang kerja di apartemenku, pintu apartemen tiba-tiba diketuk dengan keras. Aku sedikit terkejut, tetapi segera berjalan ke pintu. Ketika aku membukanya, di sanalah Bu Anita berdiri, wajahnya memerah, dan tangannya berkacak pinggang. Jadi ini tempatmu sekarang, ya? Katanya sinis sambil melangkah masuk tanpa permisi. Aku tertegun sesaat sebelum mencoba menguasai diriku. Ibu, kenapa datang ke sini tanpa memberi kabar dulu? Apa? Aku harus membuat janji untuk bicara denganmu, menantuku sendiri. Nada bicaranya penuh sindiran. Aku mendengar dari banyak orang tentang kesuksesanmu. Jadi, kamu pikir kamu hebat sekarang, ya? Kamu bisa hidup enak sementara anakku terus menderita tanpa perhatian darimu, teriaknya. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Bu, saya sudah berusaha keras untuk membangun kehidupan saya sendiri. Saya tidak pernah berniat membuat Reza menderita. Kalau ada yang ingin ibu sampaikan, tolong bicarakan dengan baik. Namun, Bu Anita tidak mendengarkan. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamuku, melempar pandangan menghina pada setiap sudut apartemen. Lihat ini. Hidupmu sekarang lebih mewah daripada ketika tinggal di rumah kami. Kamu pikir kamu bisa membeli segalanya dengan uangmu itu? Aku menahan diri untuk tidak menjawab. Namun, ketika dia mulai mengarahkan tuduhan pada Aisyah, aku tidak bisa diam lagi. Kamu bahkan membuat cucuku jauh dari ayahnya. Kamu perempuan egois, hanya peduli pada dirimu sendiri, katanya dengan suara meninggi. Aku berdiri tegak, menatapnya dengan tegas. Bu, saya melakukan semua ini demi Aisyah. Kalau ibu merasa kesal atau marah, silakan saja, tapi tolong jangan libatkan anak saya. Dan kalau ibu datang hanya untuk menghina saya, pintu keluar ada di sana. Wajah Bu Anita berubah menjadi merah padam. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Aku ibu mertua. Ibu adalah mertua saya, dan saya menghormati ibu. Tapi itu bukan alasan untuk terus-menerus merendahkan saya. Kalau ibu tidak suka dengan apa yang saya capai, itu masalah ibu, bukan masalah saya, potongku. Bu Anita terdiam sejenak, mungkin karena tidak menyangka aku akan membalas ucapannya. Dengan suara gemetar karena marah, dia berkata, kamu akan menyesal. Tidak ada perempuan yang bisa hidup bahagia setelah melawan mertuanya. Setelah melontarkan ancaman itu, Bu Anita pergi dengan membanting pintu. Aku terduduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Aku tahu Bu Anita tidak akan berhenti dengan mudah,
Tetapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku lagi. Setelah kejadian itu, aku merasa dunia seolah menekan punggungku. Tentu saja, aku tahu bahwa Bu Anita akan melakukan segala cara untuk merusak hidupku. Namun aku tidak menyangka bahwa dia bisa begitu jauh menurunkan diri dengan mengancam seperti itu. Aku mencoba melupakan kata-katanya, melanjutkan pekerjaanku, dan merawat Aisyah dengan penuh kasih. Namun, beberapa hari setelah kunjungan Bu Anita, aku mendapat kabar buruk. Reza menghubungiku lewat telepon. Suaranya terdengar cemas. "Ada yang harus kamu tahu," katanya. "Ibu ingin menggugat hak asuh Aisyah." Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. "Apa maksudmu?" tanyaku, mencoba mengontrol emosi yang mulai meresap ke dalam dada. "Ibu berencana untuk membawa masalah ini ke pengadilan," jawab Reza, suaranya lebih berat. "Dia merasa kamu tidak bisa memberikan Aisyah kehidupan yang baik karena kamu sibuk dengan bisnismu dan tidak memberikan perhatian cukup kepada anak kita." Aku tertawa miris. "Sungguh, Reza? Setelah semua yang aku lakukan untuk Aisyah, dia malah mempermasalahkan ini? Dan kamu?" Aku tidak bisa menahan amarah. "Kamu hanya diam saja? Kenapa kamu tidak melawan?" Reza terdengar bingung. Aku memang tidak tahu harus bagaimana. Ibu begitu keras kepala, dan aku khawatir ini akan merusak hubungan kita. Aku tidak ingin kamu merasa semakin tertekan. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Tidak hanya harus menghadapi Bu Anita yang terus-menerus mengganggu hidupku, tetapi juga merasa seolah aku berjuang sendirian. Reza, suamiku yang dulu aku percayai, tampaknya lebih memilih untuk menghindari konfrontasi daripada berdiri di sisiku. Aku memutuskan untuk menghadapi masalah ini dengan kepala dingin. Aku menghubungi pengacaraku dan mulai merencanakan langkah-langkah hukum untuk memastikan hak asuh Aisyah tetap berada di tanganku. Aku tahu ini akan menjadi pertempuran yang panjang, namun aku siap. Namun, Bu Anita tidak berhenti sampai di situ. Seminggu setelah percakapan itu, aku mendapatkan kabar dari seorang teman bahwa Bu Anita sedang mengumpulkan orang-orang untuk mendukung klaimnya bahwa aku tidak pantas menjadi ibu bagi Aisyah. Aku merasa marah, tapi juga tahu bahwa aku harus lebih bijaksana dalam menghadapi situasi ini. Aku menyusun strategi untuk melawan tuduhan-tuduhan itu, mempersiapkan segala bukti yang menunjukkan betapa besarnya perhatian yang aku berikan pada Aisyah, termasuk bukti-bukti dari sekolah, dokter anak, dan kegiatan-kegiatan yang selalu aku pastikan hadir. Aku tidak akan membiarkan Bu Anita merusak hidupku begitu saja. Meskipun aku merasakan beban yang luar biasa, aku tetap berusaha menjaga ketenangan. Aku ingin menunjukkan kepada Bu Anita, dan pada dunia, bahwa aku adalah seorang ibu yang kuat, yang tidak akan mundur begitu saja hanya karena ancaman-ancaman yang tidak berdasar. Beberapa bulan setelah perjuangan hukum yang panjang, aku akhirnya meraih kemenangan yang sangat berarti. Hak asuh Aisyah jatuh ke tanganku. Keputusan pengadilan sangat jelas. Aku terbukti mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Aisyah, sedangkan Bu Anita yang terus-menerus mengganggu dan merendahkan aku, justru tidak mampu menunjukkan bukti bahwa dia lebih layak merawat cucunya. Keputusan itu menjadi bukti bahwa aku adalah seorang ibu yang pantas, yang tak hanya memberikan kasih sayang tetapi juga memberikan Aisyah masa depan yang cerah. Aku merasa lega, namun juga sedikit cemas akan reaksi Bu Anita. Sejak keputusan pengadilan itu, aku tidak lagi mendengar kabar darinya. Aku mengira Bu Anita akan terus berusaha untuk mengganggu hidupku, tetapi ternyata dia tidak bisa menerima kekalahan itu. Di sisi lain, kehidupanku mulai berubah menjadi lebih baik. Aku terus fokus pada bisnis dan membuat kemajuan pesat. Banyak klien baru yang datang, dan aku mulai diundang lebih sering untuk berbicara di acara bergengsi. Aisyah semakin bahagia, dan aku merasakan kedamaian yang baru dalam hidup kami berdua. Namun, kabar yang datang dariku tidak bisa disembunyikan begitu saja. Aku mendengar dari teman-temanku bahwa keadaan Bu Anita semakin memburuk. Setelah kegagalannya dalam merebut hak asuh Aisyah, dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Reza, yang akhirnya benar-benar melihat siapa yang sebenarnya lebih memperhatikan keluarganya, mulai menjauhkan diri dari ibunya. Dia akhirnya sadar betapa banyak kebohongan yang ditaburkan Bu Anita, dan bagaimana ibunya mempengaruhi hubungannya dengan Aisyah. Aku tidak tahu apakah Bu Anita menyesal atau tidak, tetapi dari cerita yang aku dengar, dia sering terlihat bingung dan marah-marah di rumah.
Reza semakin sering bertengkar dengan ibunya, merasa malu dengan tindakan Bu Anita yang seolah tidak pernah belajar untuk menghargai orang lain. Selain itu, hubungan Bu Anita dengan suaminya juga semakin merenggang. Hidup mereka yang dulu terlihat sempurna kini penuh dengan ketegangan. Bahkan, banyak yang mulai menghindar darinya karena kebenciannya yang tak berujung. Aku tidak ingin terlalu memikirkan hidup Bu Anita, tetapi aku tahu bahwa dia sedang membayar harga yang sangat mahal atas tindakannya. Dalam diam, aku bersyukur karena aku bisa membuktikan bahwa hidupku bukan hanya tentang uang dan prestasi, tetapi juga tentang ketulusan, cinta, dan usaha keras untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, aku menikmati setiap momen kebersamaan dengan Aisyah. Setiap malam, aku menyempatkan waktu untuk membaca buku bersama Aisyah sebelum tidur. Bisnis yang terus berkembang memberikan banyak kemudahan, dan aku merasa tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan Aisyah. Aku berhasil menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah hal terpenting dalam hidupku. Kami menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Dengan kesuksesan yang terus datang, aku merasa bahwa hidupku telah menemukan jalannya yang benar. Bisnisku berkembang, dan aku mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Dan yang paling penting, aku bersama Aisyah, jauh dari keributan dan drama masa lalu, hidup lebih bahagia, dan masa depan kami tampak lebih cerah. Walau begitu, aku tetap berpegang teguh pada satu prinsip: tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga, dan tak ada yang bisa menghalangiku untuk melindungi kebahagiaan Aisyah.